singkatnya para peserta penilaian kompetensi. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan Ibu Kaban. Ya, selain kategori umum seperti ini tadi, kami juga coba membantu unit kerja, membantu Bapenda untuk melihat bagaimana sebaran data hasil penilaian berdasarkan beberapa kategori-kategori spesifik. Ini untuk nanti bisa menjadi bahan evaluasi mungkin secara internal begitu. Ya, ini kalau dari jenis kelamin kurang lebih seperti ini. Ya, ini yang merah, ini yang perempuan, itu yang lalu kemudian laki-laki itu yang biru. Ini kurang lebih petanya kurang lebih seperti ini. Lalu ini juga berdasarkan kelompok usia. Ini berdasarkan kelompok usia. Ini bagaimana membaca ini? Ini contoh misalnya dari 13 orang misalnya, maaf ya, dari 24 orang yang usia 41 sampai 50, 15-nya itu kurang optimal dari 24 orang. 8-nya cukup optimal dan hanya 1 orang yang optimal. Atau dari 18 orang yang berusia 31 sampai 40, 10 orangnya itu kurang optimal. 7 orangnya itu cukup optimal dan 1 orang itu optimal. Jadi ini data yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini usia 24 sampai 30 tahun ini 4 orang dan 4-4-nya kurang optimal. Ini menjadi catatan. Oke, lalu maaf ya, 4-4-nya ini tadi cukup optimal ya, bukan kurang optimal. Ini di kuning 4-4-nya cukup optimal, bukan kurang optimal. Ini berdasarkan jenjang pendidikan. Yang terbanyak ini 33 orang itu sarjana dan 21-nya kurang optimal dari 33, 11-nya cukup optimal, 1-nya optimal. Di kurang lebih seperti itu dia punya bacaannya. Ya, ini juga ada yang pasca sarjana, ada yang D3, ada yang SMA sederajat gitu. Lalu ini berdasarkan golongan ruang. Jadi kami coba petakan juga bagaimana kalau ini kita kelompokkan berdasarkan golongan ruang. Ya. Ini yang paling banyak di sini penata muda tingkat 1. Ini dari 20 orang misalnya 12 orangnya kurang optimal, 6 orangnya cukup optimal dan 2 orangnya optimal. Yang begitu juga yang penata 3C dari 11 orang, 5 orang yang kurang, 6 orang yang cukup. Kurang lebih seperti itu. Ya. Lalu ada juga per grade. Tadi kita sudah, ini per grade jabatan. Yang paling besar memang di sini grade 7. Grade 7 ini 33 peserta dan itu 21 diantaranya itu kurang optimal, 11-nya cukup optimal dan 1 orangnya optimal. Ini per grade. Ya, lalu ya ini kalau Bapak Kaban bisa lihat peta kekuatan subunitnya, sekretariat dan bidang-bidang itu bisa data ini bisa bercerita tentang peta kekuatan internal. Oke. Nah, ini rata-rata secara umum. Ini secara umum kompetensi yang paling membutuhkan banyak intervensi, yang gapnya paling besar itu kompetensi mulai dari kerjasama, lalu kemudian ini berdasarkan skala prioritas ya, kerjasama, kemudian inisiatif, adaptasi terhadap perubahan, interaksi sosial, berorientasi pada pelayanan, lalu kemudian keuletan. Ini rata-rata secara umum. Lalu yang cukup optimal itu berpikir analitis dan integritas. Ini cukup optimal. Jadi kalau kami kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Capaian ini yang warna ungu ini, lalu kemudian standarnya ini yang warna kuning. Ini jadi jarak ini harusnya ini yang mesti diisi, jarak antara ungu dengan garis di dalam dan garis di luar. Inilah gap yang harus diisi oleh Bapenda supaya semuanya menjadi optimal. Nah, ini juga per grade kurang lebih seperti ini. Ini ada gambarannya. Di laporan kami ini cukup lengkap. Nah,
ini grade dari grade 9, ini grade 7, lalu ini grade 6. Semuanya masih ada gap, Ini grade 5 dan satu kompetensi misalnya grade 5. Ini contoh di luar standar, berarti itu melebihi standar ini. Kalau seperti ini ya, di grade 5 ada kompetensi berpikir analitisnya melebihi standar, sesuai dengan standar grade 5 gitu. Nah, ini kami coba bagaimana kalau memproyeksikan para peserta ini ke dalam satu grade yang lebih tinggi. Apakah memenuhi syarat tidak untuk satu grade yang lebih tinggi gitu? Nah, kalau dia di grade 8 coba kita pakai standar grade 9. Kalau di grade 9 coba kita pakai standar grade 10 dan seterusnya. Dan ternyata hasilnya memang 89,8% itu masih kurang memenuhi syarat. Ya, masih memenuhi syarat itu hanya ada 10,2%. Ya, ini data secara umum. Nah, yang berikut ini hasil penilaian potensi. Ya, kemarin digunakan dua jenis alat tes, itu 16 PF dan Papi Posting. Ini untuk menilai apa? Ini ada tiga aspek kepribadian yang dinilai. Pertama itu sikap kerja, kedua itu kepemimpinan, dan ketiga itu kepribadian. Ini kalau kepemimpinan ini ada subkomponennya masing-masing. Motivasi memimpin, pengambilan keputusan, pengendalian diri dan orang lain, dan ketegasan. Ini di kepemimpinan, di unsur kepemimpinan. Ini masing-masing subunsurnya ada 4. Lalu kemudian sikap kerja itu ada 2, ada sistematika kerja dan ada juga ketekunan kerja. Nah, ini